dari Pak Muas dan panitia PPG ya. Pertama sekali syukur alhamdulillahirrabbilalamin di pagi ini Bapak Ibu ya, teman-teman peserta PPG bisa kita ketemu ya, ketemu secara daring ya dalam rangkaian pelaksanaan orientasi akademiknya. Kemudian di aktivitas kita di pagi ini adalah kami akan menyampaikan beberapa informasi atau kaitan-kaitan terkait dengan bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring di dalam proses PPG dalam jabatan di tahun 2021 itu ya, yang sepenuhnya itu dilakukan melalui LMS ya, LMS PPG. Nah, tadi mulai dari pagi ya sampai mulai dari acara pembukaan tadi oleh Pak Ketua Prodi, kemudian dilanjutkan dengan pimpinan di LPTK kita, Pak Rektor yang dalam hal ini disampaikan oleh Pak Wirsatu tadi, kemudian juga dilanjutkan kembali oleh Pak Andi Muhammad Irfan tadi terkait dengan informasi-informasi tentang akademik ya yang ada di pembelajaran PPG di kali ini. Saya juga sempat mencatat beberapa item pertanyaan yang disampaikan tadi ya ke peserta di sesinya Pak Irfan. Mudah-mudahan di bagian sesi kita nanti ini bisa juga kami berikan gambarannya, informasi untuk kejelasan tambahannya mengenai informasi tersebut ya yang disampaikan oleh Pak Ketua Prodi dengan Pak Irfan tadi. Nah, untuk di bagian kali ini di sesi ini saya coba akan membagi menjadi dua bagian ya untuk bagaimana memberikan skenario pembelajaran PPG ini ya. Nah, mungkin di bagian awal saya akan memberikan gambaran materi share screen, kemudian di bagian selanjutnya kita akan coba lihat sama-sama ya bagaimana kita bisa langsung mempraktekkan di dalam kelas LMS PPG-nya. Itu ya. Oke, mohon izin saya share screen dulu. Bapak Ibu sudah kelihatan apa yang kami tampilkan? Sudah ya? Gimana Bapak Ibu? Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, ini adalah tahapan di skenario pembelajaran online dalam pendidikan profesi guru. Di sini tadi mohon izin kami menyampaikan dulu gambaran secara umum aktivitas apa yang sebenarnya yang Bapak Ibu akan lakukan di dalam proses PPG ini. Nah, ini adalah kalau di bagian atas ini ya, pada bagian atas ini adalah Bapak Ibu sudah melalui semua tahapan ini ya. Jadi kami tidak perlu sampaikan lagi di bagian atas ini ya. Nah, kemudian posisi kita hari ini ya, Bapak Ibu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Irfan juga tadi, Bapak Ibu telah melewati bagian set melapor diri di LPTK UNN. Nah, kita pindah di bagian bawah ya di aktivitas kini. Tapi kami mau memperlihatkan lagi slide yang lebih detail ya dari bagian itu. Ini di bagian bawah. Tahapan pembelajaran penyelenggaraan PPG dengan pembelajaran daring tadi sudah lapor diri. Sebelumnya Bapak Ibu sudah melewati apa yang disebut dengan mendalami materi dengan pembelajaran mandiri. Nah, posisinya ada di bagian ini. Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas itu selama 17 hari. Ya, 17 hari. Alhamdulillah sudah berakhir kemarin ya. 17 hari itu Bapak Ibu telah mendalami 10 modul ya. 10 modul itu adalah 6 modul bidang studi masing-masing, kemudian ditambahkan lagi 4 modul pedagogiknya.
Kemudian setelah modul pendalaman materi di pembelajaran mandiri, Bapak Ibu akan pindah ke aktivitasnya di kotak yang merah bagian ini lagi. Ya, inilah aktivitas yang di kotak bagian ini Bapak Ibu akan lakukan di dalam pembelajaran secara daring melalui Learning Management System atau aplikasi LMS-nya. Gitu ya, aplikasi LMS-nya. Pendalaman materi ya, itu akan dimulai esok hari ya, besok di tanggal 25. Hari ini masuk tetap rangkaian kegiatan orientasi akademik. Ya. Pendalaman materi 5 SKS selama 13 hari. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan berpindah ke perancangan pembelajaran. Ya. Perancangan pembelajaran 3 SKS selama 14 hari. Kemudian Bapak Ibu akan pindah di bagian ini. Ada istilah dengan uji komprehensif. Uji komprehensif ini adalah ujian bagi Bapak Ibu setelah mengikuti proses pendalaman materi dan mengikuti kegiatan perancangan pembelajaran. Uji komprehensif ini untuk menguji Bapak Ibu bagaimana kesiapannya. Apakah Bapak Ibu benar-benar siap untuk masuk ke posisi PPL. Gitu ya. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Irfan, saya sempat dengar tadi bahwa syaratnya untuk bisa masuk di bagian PPL adalah harus lulus di uji komprehensif. Kemudian untuk lulus di uji masuk dipindah ke langkah uji komprehensif harus juga lewat 2 tahapan itu, yaitu pendalaman materi dan perancangan pembelajaran. Berarti semua aktivitas ini akan saling terkait dan menjadi syarat untuk kelanjutan tahapan berikutnya. Oke. PPL tadi sudah disampaikan lebih jauh ya. PPL itu terjadwal selama 31 hari efektif dibagi dalam 3 siklus. Setiap siklus didistribusi selama 10 hari. Nah, hari yang ke-30 dan 31 itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan kegiatan aktivitas praktek pembelajaran atau PPL-nya. Nah, PPL-nya tadi sudah disampaikan juga lebih jauh, diharapkan untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan panduannya itu adalah di sekolah asalnya Bapak Ibu tempat bekerjanya. Akan tetapi boleh ditinjau lebih jauh lagi bergantung dengan kondisi pembelajarannya di lokasinya Bapak Ibu masing-masing terkait dengan pandemi COVID-19. Gitu ya. Nah, karena ini pembelajarannya secara daring, tadi Pak Irfan juga bisa memberikan satu kasus ya, bahwa selama ini tugasnya ada misalnya di daerah Papua, akan tetapi karena kondisi pandemi pembelajaran secara daring, Bapak Ibu berpindah ke kampung halamannya misalnya bukan lagi di Papua, maka mengikuti PPG secara daring, maka silakan untuk dikoordinasikan lebih jauh di mana lokasi terdekatnya Bapak Ibu untuk memungkinkan melaksanakan PPL-nya itu. Nah, itu ya tambahannya. Nah, kemudian setelah mengikuti tahapan yang ada di garis merah ini semua dilakukan penuh secara daring di LPTK UNM. Jadi prosesnya yang merah ini semua dilakukan secara daring di LPTK UNM. Nah, ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus PPG di LPTK UNM, ingat ya, proses PPG-nya di UNM yang mencakup 4 bagian ini, maka Bapak Ibu akan disilahkan untuk lanjut ke bagian akhir, yaitu UKM PPG. Nah, UKM PPG itu ada 2 bagian, ada istilah UKIN UKM PPG, uji kinerja, kemudian ada istilah UP, uji pengetahuan dari PPG itu. Nah, syaratnya untuk lanjut ke aktivitas UKM PPG adalah Bapak Ibu telah dinyatakan selesai dan dinyatakan lulus untuk semua aktivitas pembelajaran PPG di LPTK UNM. Nah, itu dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari UNM. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan. Jadi
nanti ketika Bapak Ibu akan registrasi untuk mendaftar di UKM PPG, salah satu syaratnya adalah untuk mengupload atau mengunggah surat keterangan lulus telah mengikuti PPG di LPTK UNM. Nah, itu Bapak Ibu ya, yang tadi disampaikan. Jadi, untuk bisa lanjut ke bagian ini, UKM PPG tadi, Bapak Ibu harus komplit dulu mengikuti semua aktivitas ini dan dinyatakan memenuhi dari segi nilainya. Nah, oke. Nah, kita bergeser di UKM PPG. Di situ ada dua bagian. UKM PPG itu ada dua bagian ya. Ada istilah uji kinerja, kemudian ada istilah UP. Tadi ada sempat konfirmasi bagaimana distribusi nilainya untuk bisa dinyatakan lulus di kegiatan PPG di tahun 2021. Nah, semua aktivitas itu harus dipenuhi, harus dilulusi, ya, harus dilewati misalnya. Hari ini Bapak Ibu sudah mulai masuk di orientasi akademik untuk berpindah di pendalaman materi. Harus dulu komplit, lulus dulu aktivitas itu, baru bisa berpindah ke perancangan pembelajaran. Baru pindah ke uji komprehensif, baru pindah di PPL. Kalau selesai bagian itu, UNM akan mengeluarkan surat keterangan lulus di proses PPG di LPTK. Itulah yang akan menjadi syarat untuk masuk ke UKM PPG-nya. Nah, kemudian di UKM PPG ada dua tahapan, yaitu UKIN dan UP. Nah, untuk di UKIN itu berdiri sendiri, begitu juga UP. Jadi, untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik di bagian akhir harus lulus kedua-duanya. Apakah harus lulus UKIN, kemudian harus lulus juga UP-nya? Boleh juga ada yang tidak lulus UKIN tetapi tetap lulus UP. Boleh juga kebalikannya, lulus UKIN dan lulus UKIN dan belum lulus UP, atau boleh kedua-duanya. Belum lulus UKIN dan belum lulus UP. Tetapi syaratnya untuk menjadi guru profesional harus lulus kedua-duanya, lulus UKIN dan lulus UP-nya. Nilainya tadi sudah disampaikan, tidak digabung, hanya berdiri sendiri masing-masing. Nah, itu aktivitasnya Bapak Ibu ya, serangkaiannya untuk semua di tahapan penyelenggaraan PPG. Jadi, alhamdulillah Bapak Ibu telah bergabung di LPTK UNM hari ini memulai dengan orientasi akademik, kemudian esok hari akan berpindah ke pendalaman materi. Lihatlah panahnya, insya Allah Bapak Ibu dengan usaha, ya, motivasi dan ketekunannya, kita akan melalui tahapan proses-proses ini akan ditemani oleh panitia di UNM untuk bisa mencapai di bagian guru profesional. Itu mungkin Bapak Ibu ya gambarannya secara umum. Kemudian alur pembelajaran secara online, ketika Bapak Ibu sudah melewati belajar mandiri, Bapak Ibu masuk di orientasi akademik. Nah, kemudian kita masuk di tahapan pendalaman materi. Pendalaman materi ini terjadwal selama 13 hari dengan 5 SKS-nya. Kemudian masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran. Ini lebih dikenal dengan istilah perancangan pembelajaran selama 14 hari. Nah, kemudian setelah melewati tahapan itu, Bapak Ibu akan pindah ke uji komprehensif selama 3 hari. Nah, setelah uji komprehensif itu, Bapak Ibu akan berpindah ke PPL di sekolah asalnya. Nah, itulah pembelajaran secara daring atau secara online yang dilakukan dengan pendampingan LMS-nya, Bapak Ibu. Nah, itu semua aktivitasnya yang dilakukan di LPTK UNM. Jika semua aktivitas ini sudah rampung, maka Bapak Ibu akan diberikan surat keterangan lulus dari LPTK UNM untuk bisa lanjut atau sebagai persyarat untuk mendaftar di UKM PPG-nya. Oke, mohon izin menyampaikan jadwalnya. Tadi Pak Irfan sudah menyampaikan jadwalnya lebih detail ya. Tentang jadwal ini saya hanya menampilkan ulang ya terkait dengan jadwalnya ini. Nah, kemudian, ini lebih detail lagi. Aktivitas di angkatan 2 ya, yang tadi ya. Kita sekarang sudah ada di poin 5 ya. Lapor diri sudah, pembelajaran mandiri 17 hari sudah, tanggal 7 sampai 23 kemarin oke. Sekarang kita ada di orientasi akademik ya, 24 Mei. Nah, kemudian akan pindah ke pendalaman materi selama 13 hari, terjadwal 25 Mei sampai 10 Juni.
Lokakarya perancangan pembelajaran 14 hari 11 sampai 26 Juni. Kemudian uji komprehensifnya 3 hari 28, 29, 30 Juni. Kemudian PPL-nya 31 hari efektif, dimulai nanti insya Allah tanggal 1 Juli, akan berakhir di tanggal 13 Agustus. Kemudian UKIN, UKM PPG 4 hari, 16 sampai 20 Agustus. UP UKM PPG 2 hari, 28 sampai 29 Agustus. Nah, ini adalah jadwalnya secara nasional bagi Bapak Ibu di PPG Angkatan 2 di tahun 2021. Nah, tadi kami juga sempat banyak yang konfirmasi ya, sudah mulai bertanya bagaimana itu PPL, bagaimana itu UKIN, bagaimana itu UP. Dari kami, insya Allah nanti akan ada sesi bagian-bagian tersebut ya, ketika Bapak Ibu sudah berproses dan mendekati waktu-waktu itu, maka kami nanti akan bukakan untuk sesi khusus di bagian itu untuk memberikan gambaran uraian secara detail aktivitas apa yang dilakukan, mulai dari uji komprehensif, PPL, UKIN, dan UP-nya. Jadi selain nanti di-share materi bagian itu, kami juga akan memberikan gambaran secara lebih detail jika waktunya sudah mendekati. Jadi Bapak Ibu, untuk di tahapan bagian awal ini, saya kira kita bisa dulu lebih detail dulu, lebih konsentrasi dulu masuk di bagaimana proses pendalaman materi dan perancangan pembelajaran itu, karena itu adalah bagian yang lebih dekat ke kita. Nah, terkait nanti dengan uji komprehensif, PPL, dan UKIN, insya Allah nanti detailnya akan ada porsi waktunya untuk kami sampaikan ke Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi, jangan dulu langsung mulai panik, mulai dari uji komprehensif, PPL, UP, dan UKIN. Ya, kita lebih konsentrasi dulu ke pendalaman materi dan perancangan pembelajarannya. Nah, itu mungkin pesannya Bapak Ibu ya, untuk bagian itu. Oke. Ini adalah jadwalnya lebih detail lagi terkait dengan pendalaman materi. Itu ya. Pembelajaran mandiri oke. Orientasi akademik hari ini 24 Mei. Pendalaman materi 13 hari. Oke. Besok kita akan memasuki di tanggal 25 Mei. Bapak Ibu akan dihadapkan dengan modul pendahuluan. Itu ya. Jadi di modul pendahuluan ini, Bapak Ibu akan menerima banyak informasi-informasi yang sangat penting terkait dengan pembelajaran secara daring di LMS PPG ini. Itu ya, di modul pendahuluan 1 hari. Saya sampaikan memang, di modul untuk pendalaman materi di bagian ini, itu adalah akan menagih, ya, menagih bagaimana hasil pembelajaran mandirinya Bapak Ibu yang sudah dilakukan selama 17 hari itu. Jadi nanti di pendalaman materi itu bukan lagi akan belajar secara lebih detail lagi tentang 10 modul itu, tetapi Bapak Ibu akan langsung ditagih, ya, akan langsung ditagih apa-apa yang Bapak Ibu sudah baca, apa-apa yang Bapak Ibu sudah dalami dalam pendalaman pembelajaran secara mandiri itu. Nah, kami sampaikan memang jangan langsung kaget ya. Besok itu di modul pendahuluan, Bapak Ibu akan langsung ditagih LK 1.1 yang ada di modul bidang studinya. Jadi besok kami sampaikan memang siap-siap untuk mengumpulkan tugas tagihan LK 1.1 sebanyak 6. Mulai dari modul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk modul bidang studinya. Besok itu ya, jadi siap langsung di-upload besok hari ini. Gitu ya. Nah, sebentar kita lihat lagi settingnya bagaimana di LMS PPG itu, caranya mengunggah tugasnya. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah modul pendahuluan tanggal 25 Mei, nah kita akan bergeser ke porsi konsentrasi modul 1 bidang studi tanggal 27 Mei. Nah, kenapa tanggal 26-nya hilang? Tanggal 26 Mei itu adalah tanggal merah. Jadi, Bapak Ibu kami sampaikan lebih awal untuk posisi tanggal merah di tanggal kalender ya di penanggalan kita, dan hari Minggu itu Bapak Ibu itu akan off
atau libur dari pembelajaran secara daring di LMS PPG-nya. Tetapi Bapak Ibu tetap bisa mengakses LMS PPG tanggal 26 itu. Silakan kalau mau buka-buka. Gitu ya. Nah, kemudian hari Minggu juga tidak dipakai ya untuk di kegiatan pendalaman materi. Nah, jadi itu sudah diuraikan di bagian ini. Nah, kemudian begitu juga untuk modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Itu semua porsinya ada 1 hari untuk aktivitas itu. Nah, nanti setelah modul 4, itu kayaknya hari Senin 31 Mei, hari Selasa itu ada tanggal merah lagi, tanggal 1 Juni. Kita off lagi di situ. Nanti tanggal 2 Juni lagi untuk modul 5 bidang studinya. Modul 6. Nah, kemudian ada 2 hari, ya, hari ke-8 dan hari ke-9 itu adalah penyusunan materi ajar 1 dan penyusunan materi ajar 2. Bapak Ibu akan diminta untuk menyusun ya bahan ajar, materi ajar dalam bentuk modul untuk 2 hari itu terkait dengan bidang studinya masing-masing. Nah, kemudian pindah ke tanggal 7, itu ada pembelajaran modul pedagogiknya. Nah, untuk 1 hari, hari ke-10 itu lebih konsentrasi ke modul 1 pedagogik, kemudian modul 2 dan modul 3 itu digabung dalam hari ke-11 di tanggal 8. Modul 4 pedagogi di tanggal 9 Juni, kemudian hari terakhir ya, hari ke-13 adalah review materi ajar tanggal 10 Juni. Gitu ya. Itu adalah jadwal yang terkait dengan pendalaman materi selama 13 hari. Itu Bapak Ibu ya, itu yang paling dekat. Itu mungkin yang perlu kita lebih konsentrasi di bagian ini. Oke, kemudian ini adalah bidang studi yang ada di angkatan 2. Tadi sudah disampaikan juga ya. Alhamdulillah untuk di angkatan 2 ini dari semua yang menyatakan kesediaan di awal itu sudah melakukan set lapor dirinya. Nah, itu adalah distribusinya ya. Sudah disampaikan juga tadi. Nah, kemudian ini adalah uraian ya terkait dengan struktur kurikulum di PPG Dajab. Nah, ini secara nasional, tapi tadi Pak Irfan akan sudah menguraikan lagi ya, mendetailkan lagi apa-apa saja yang ada di kurikulum PPG yang berlaku di Universitas Negeri Makassar ya. Pendalaman materi ya, itu lebih dikenal dengan analisis materi ajar berbasis masalah, 5 SKS ya, tutorial dengan dia. Kemudian perancangan pembelajaran ya, dari pengembangan perangkat pembelajaran, bentuk kegiatannya itu adalah perancangan pembelajaran, itu adalah 3 SKS ya, seminar dan lokakarya. Kemudian praktek pengalaman lapangan PPL ya, bentuk kegiatannya praktek pembelajaran, itu ada 4 SKS. Nah, posisinya itu lebih banyak di lapangan. Nah, tadi sudah disampaikan untuk pendalaman materi itu adalah tutorial atau kuliah ya. Kemudian di pengembangan perangkat itu lebih banyak ke seminar dan bekerja di lokakarya. Oke. Nah, ini untuk di bagian awal ya. Tahapan pendalaman materi, analisis materi berbasis masalah. Jadi, Bapak Ibu sudah melakukan pendalaman materi, sudah melakukan pembelajaran materi selama 17 hari, Bapak Ibu akan dipindah ke tahapan pendalaman materi, yaitu bagaimana melakukan analisis materi ajar berdasarkan atau berbasis dari masalah-masalah yang Bapak temukan di dalam proses pembelajaran secara mandiri. Di situ nanti Bapak Ibu akan lebih banyak bagaimana terkait dengan 10 modul itu ya, 6 modul bidang studi dan 4 pedagogi, bagaimana Bapak Ibu bisa menemukan materi-materi apa saja yang sulit dipahami oleh peserta didik. Kemudian materi-materi mana yang biasa terjadi miskonsepsi terkait dengan modul-modul itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa melihat atau mengembangkan terkait dengan hots di materi-materi yang terkait tersebut. Nah, itulah nanti yang akan lebih fokus bagaimana Bapak Ibu bisa menganalisis materi-materi ajar itu berbasis masalah terkait dengan yang disampaikan tadi ya, 3 bagian. Oke. Nah, setelah belajar mandiri langsung. Nah, di pendalaman materi ada 4 bagian.
dimulai dari analisis materi ajar berbasis masalah, modul bidang studi ya yang dikaji yang 6 itu. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menyusun materi ajar berbasis masalah. Kemudian setelah itu bagaimana analisis materi ajar ya berbasis masalah juga terkait dengan modul pedagogiknya. Kemudian di bagian akhir adalah bagaimana mereview dan merefleksi aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, itu mungkin ya aktivitasnya yang ada di pendalaman materi terkait dengan analisis materi ajar berbasis masalah. Oke, kita berpindah ke hari pertama. Itu ya, hari pertama. Hari pertama ini adalah besok ya, di tanggal 25. Aktivitas pendalaman materi. Saya tidak mungkin lebih detail secara jauh karena sudah tampak juga di Bapak Ibu ya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa peserta PPG Bapak Ibu, kemudian apa yang dilakukan oleh aktivitas dosen. Perlu kami berikan gambaran secara lebih detail bahwa untuk kegiatan aktivitas pendalaman materi dari setiap harinya itu masing-masing akan didampingi oleh satu dosen. Ya, satu dosen untuk setiap harinya di aktivitas pendalaman materi itu. Jadi, untuk hari pertama ya bagian modul pendahuluan yang tadi Bapak Ibu ya peserta PPG akan didampingi oleh satu dosen untuk masing-masing satu kelasnya. Aktivitasnya itu adalah setiap harinya itu akan dilakukan video konferensi atau pembelajaran secara sinkronus. Ya. Nah, kalau semua dalam satu hari itu terjadwal sebanyak 6 JP misalnya, maka Bapak Ibu akan diberikan dulu setiap paginya ya. Setiap pagi adalah video konferensi pembelajaran secara langsung tatap muka. Nah, itu dilakukan dengan aplikasi LMS PPG menggunakan Gemit. Jadi, besok tinggal dikomunikasikan dengan pendamping kelasnya jam berapa ya Bapak Ibu akan dibukakan atau dilakukan pembelajaran pertama kali secara sinkronus dengan Gemit-nya. Nah, aktivitasnya Bapak Ibu adalah mengikuti orientasi analisis materi, memahami dan melakukan simulasi LMS, kemudian mengunggah tagihan pada kegiatan belajar mandiri di LMS. Nah, itu mungkin yang tagihannya atau aktivitasnya Bapak Ibu di hari pertama. Jadi besok siap-siap untuk melakukan pembelajaran secara daring dengan menggunakan sinkronus Gemit tatap muka langsung dengan masing-masing dosen pendampingnya. Gitu ya. Jadwalnya lebih jauh akan dikonfirmasi di masing-masing di grup WA-nya. Ingat, jangan sampai Bapak Ibu untuk tidak ikut aktivitas itu besoknya. Karena ada beberapa kaitannya di video konferensi itu, ya. Bapak Ibu pertama menerima pengarahan dari dosennya, menerima informasi yang penting, kemudian Bapak Ibu setiap harinya akan dihadapkan dengan dokumentasi mengisi daftar hadir dengan cara melakukan foto gambarnya Bapak Ibu yang tampil di aktivitas LMS-nya. Jadi, kalau biasanya Bapak Ibu akan melakukan foto pengambilan gambar di masing-masing komputernya, di masing-masing laptopnya. Ya, untuk bisa diambil gambar itu kemudian diunggah pada saat mengisi daftar hadirnya. Gitu Bapak Ibu ya, untuk gambaran sederhananya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan video conference di pagi hari, kemudian Bapak Ibu akan melakukan aktivitas pembelajaran secara sinkronus, ya, asinkronus juga, ya, di LMS-nya. Nah, kemudian tinggal menunggu jadwalnya lagi, jadwal sesi sorenya. Jadi sore hari juga akan dibuka pembelajaran secara tatap muka langsung dengan menggunakan Gemit-nya. Dosennya akan sama juga yang di pagi hari dengan sama juga yang di sore hari. Nah, biasanya untuk pembelajarannya di sore hari dengan menggunakan Gemit itu adalah akan ditagih aktivitas apa yang Bapak Ibu lakukan setelah tadi Gemit di pagi hari. Bisa juga diminta persentase terkait dengan tagihan tugas-tugasnya di LMS itu. Itu ya. Nah, jadi itu adalah aktivitasnya untuk Bapak Ibu di hari pertama besoknya.
Nah, kemudian kita pindah lagi, kita geser untuk hari kedua, ya, untuk hari kedua, yaitu tepatnya nanti akan jatuh di hari Kamis, ya, karena libur di hari Rabu. Nah, Bapak Ibu akan mulai masuk ke dalam analisis materi ajar berbasis masalah. Nah, ini sudah dimulai dengan modul bidang studinya, ya, modul 1 bidang studi di hari ini porsinya. Sama di pagi hari, ya, dilakukan pembelajaran secara sinkronus per hari 6 JP aktivitasnya Bapak Ibu. Kemudian akan dilakukan video conference sekurang-kurangnya 3 JP per hari. Nah, 1 JP itu dihitung dengan selama 50 menit. Nah, jadi akan dilakukan video conference bersama dengan dosennya, dimulai dengan boleh ada sesi paginya, kemudian ada sesi sore harinya. Nah, untuk hari kedua, Bapak Ibu akan konsentrasi ke modul 1 bidang studi. Nah, aktivitasnya Bapak Ibu peserta PPG ada di sini di bagian biru, ya. Melaksanakan diskusi bersama dosen mengenai materi yang sulit dipahami, ya. Nah, pada modul 1 ya terkait dengan LK1, melakukan review dan diskusi terkait dengan materi advanced material dan materi hot, kemudian melakukan konfirmasi dan klarifikasi tentang miskonsepsi materi ajar, melakukan analisis penerapan materi, melakukan refleksi materi ajar, kemudian mengerjakan satu set tes sumatif yang ada di modul atau ada di LMS PPG. Nah, itu adalah aktivitasnya Bapak Ibu peserta PPG untuk hari kedua terkait dengan modul 1. Jadi, melakukan diskusi, nah Bapak Ibu akan mengkaji terkait dengan modul 1 di masing-masing bidang studinya. Nah, apa yang dikaji? Materi apa yang sulit dipahami oleh peserta didik? Itu ya. Kemudian yang kedua, materi apa yang terkait dengan advanced material atau materi HOTS terkait dengan modul 1. Kemudian yang ketiga adalah miskonsepsi apa yang biasa terjadi terkait dengan modul 1 untuk peserta didiknya. Nah, semua bagian itu terkait di modul 1. Nah, setelah itu, Bapak Ibu melakukan aktivitas itu, Bapak Ibu peserta PPG akan diminta untuk menyusun bahan ajar terkait 3 bagian tadi. Nah, bagian yang mana? Materi yang sulit dipahami, materi yang terkait dengan materi HOTS, kemudian yang terjadi miskonsepsi pada siswa, lebih khusus terkait dengan modul 1-nya. Dikaitkan dengan kehidupan nyata secara kontekstual. Bagaimana pengalaman mengajar Bapak Ibu di sebelumnya terkait dengan materi di modul 1. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menyusun tadi ya bahan ajarnya. Boleh dalam bentuk Word, kemudian boleh juga setelah itu dibuatkan dalam bentuk slide PPT-nya karena dia adalah bentuknya menyusun materi. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu melakukan aktivitas kelima, refleksi materi ajar. Kemudian di bagian akhir dari hari kedua aktivitas itu, Bapak Ibu akan mengikuti, akan mengerjakan satu set tes sumatif yang terkait dengan modul 1. Nah, tes sumatif ini dilakukan secara daring, langsung di LMS PPG, dan kesempatan yang diberikan hanya 1 kali saja tes sumatifnya, ya, dilakukan secara langsung di LMS PPG. Nah, itu mungkin aktivitas yang Bapak Ibu akan lakukan di hari kedua, di hari Kamis. Konsentrasinya ke modul 1. Nah, kita pindah ke aktivitas di hari ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk aktivitas hari berikutnya, hari ketiga, yaitu terkait dengan modul 2. Semua aktivitas yang dilakukan sama dengan yang dilakukan tadi pada modul 1 sebelumnya. Itu ya, untuk hari ketiga terkait dengan modul 2. Begitu juga untuk modul 3. Hari ketiga ya, untuk modul 2. Hari keempat modul 3. Hari kelima modul 6. Hari ke-6 modul 5. Dan hari ke-7 untuk modul ke-6. Nah, semua aktivitas yang dilakukan di bagian itu sama dengan aktivitas yang berulang pada saat tadi di modul 1 di hari kedua. Mulai dari mereview ya, mereview materi yang sulit dipahami, mereview materi HOTS,
kemudian mereview materi yang miskonsepsi terkait dengan modul 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin semua aktivitas yang dilakukan sampai dengan hari ke-7. Berarti kalau sudah rampung hari ke-7, berarti sudah selesai semua aktivitasnya di LMS PPG terkait dengan modul bidang studinya. Itu Bapak Ibu ya, gambarannya terkait dengan bagian itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke hari yang ke-8 dengan hari yang ke-9-nya. Oke. Hari ke-8 dan hari ke-9 itu adalah bagaimana Bapak Ibu peserta PPG menyusun materi ajar berbasis masalah. Jadi berdasarkan tadi pelaksanaan pembelajaran mulai dari modul 1 sampai modul 6, Bapak Ibu akan coba mengembangkan atau menyusun materi ajar terkait yang tadi yang sudah dianalisis. Gitu ya, yang sudah dianalisis. Di sini ada aktivitasnya Bapak Ibu untuk 2 hari ini adalah menyusun materi ajar setara 1 KB disusun berdasarkan PBL. Problem Based Learning. Gitu ya. Nah, jadi tadi kan sudah dapat masalahnya mulai dari modul 1 sampai modul 6. Mengetahui miskonsepsi, mengetahui materi-materi host. Nah, sekarang berdasarkan analisis materi itu, silakan Bapak Ibu untuk menyusun materi ajar. Nah, nanti juga sama petunjuknya setiap ya mulai dari hari ke-8 di pagi hari dan sore hari, begitu juga hari ke-9 di pagi hari dan sore hari, semuanya akan dibuka dengan pembelajaran secara sinkronus dengan tatap muka langsung menggunakan Gemit di aplikasi LMS. Video conference-nya paling minimal 3 JP untuk per hari. Jadi boleh dibagi 1,5 JP di pagi hari, boleh juga 1,5 JP di sore hari. Atau boleh juga semuanya dipadatkan dalam satu waktu. Yang jelas minimal 3 JP aktivitas secara conference dengan dosen. Nah itu ya, tagihannya di bagian ini adalah unggah materi ajar yang dihasilkan oleh Bapak Ibu di pendalaman materi bagian. Oke, itu untuk mungkin hari ke-8 dan hari ke-9. Kita bergeser ke hari ke-10, 11 dengan 12. Nah, pada bagian ini ya, untuk aktivitas ini Bapak Ibu akan lebih konsentrasi ke modul pedagogiknya. Gitu ya. Nah, tetap juga analisis materi ajar berbasis masalah dengan modul pedagogiknya. Sama aktivitasnya yang dilakukan, ya, semuanya akan ada video conference, kemudian Bapak Ibu akan dilakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus di LMS PPG. Nah, di sini aktivitasnya Bapak Ibu peserta PPG adalah mereview, klarifikasi, konfirmasi atas hasil belajar mandiri di bagian modul pedagogik, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan masalah pembelajaran yang di kelas yang terkait ya dengan modul pedagogi berdasarkan pengalamannya Bapak Ibu saat menjadi guru sebelumnya. Kemudian ya mengidentifikasi model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi ya, materi yang ada di bagian ini. Oke. Itu mungkin yang ada di aktivitas itu ya, oke. Mohon izin tadi saya geser ke belakang sebelum tadi. Bapak Ibu juga akan dipandu oleh dosen untuk hari ini ya, hari ke-10, 11 dan 12 masing-masing dosen satu hari ya untuk didampingi di setiap harinya. Oke. Karena di modul pedagogik itu ada 4 modul, tadi juga sudah disampaikan distribusinya. Modul 1 itu terkait dengan konsentrasinya di hari ke-10. Kemudian modul 2 dan modul 3 itu adalah di hari ke-11. Hari ke-12 ada modul 4-nya. Aktivitasnya semua sama yang dilakukan, tetap ada video conference, tetap buka langsung dengan dosennya, ada sesi pagi dan ada sesi sore harinya. Untuk modul 1 itu akan berbicara, ya Bapak Ibu sudah review, sudah baca terkait dengan
konsep dasar ilmu pendidikan. Bagian-bagiannya, sub-sub materinya ada di bawahnya. Kemudian modul 2 ada peran guru dalam pembelajaran di abad 21. Sub-sub materinya juga ada di bagian bawahnya. Itu untuk sesi pagi di hari ke-11. Kemudian untuk sesi siangnya sampai sore ada modul 3, pembelajaran inovatif ya. Sub-sub materinya juga ada di bagian bawahnya. Kemudian di hari ke-12 ada bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan perancangan pembelajaran inovatif. Jadi ya, melakukan perancangan pembelajaran inovatif. Nah, sub-sub materinya juga ada di bagian bawahnya. Gitu ya. Ada. Oke. Nah, itu mungkin untuk di hari ke-10, ke-11 dengan hari ke-12. Oke. Kita pindah di aktivitas di bagian akhir dari pendalaman materi atau hari ke-13-nya. Nah, di situ ada satu bagian, bagaimana Bapak Ibu melakukan review dan refleksi terhadap aktivitas pendalaman materi yang sudah dilakukan selama 12 hari. Gitu ya, 12 hari. Nah, itu tetap sama yang dilakukan secara sinkronus 6JP. Kemudian ada tatap muka langsung itu Vkom sekurang-kurangnya juga 3JP, ada sesi pagi dan ada sesi siang dari dosen. Aktivitas yang Bapak Ibu lakukan adalah mereview, menganalisis materi ajar, konten berbasis masalah secara keseluruhan sebagai penutup dari aktivitasnya di kegiatan pendalaman materi untuk menuju aktivitas perancangan pembelajaran. Kemudian menyelesaikan output dan tagihan. Jadi di sini ada tagihannya, yaitu adalah melakukan finalisasi, mereview terhadap materi ajar berbasis masalah yang sudah disusun di hari ke-8 dengan 9 tadi, itu dilakukan finalisasi berdasarkan saran, masukan, dan tanggapannya dari dosen dan teman-temannya dalam forum diskusi. Oke, itu mungkin ya aktivitasnya Bapak Ibu yang akan dilakukan dalam proses pendalaman materi selama 13 hari. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut lagi di tentang akun SIM PPG. Oke. Nah, terkait dengan SIM PKB yang dilakukan pembelajaran secara daring dengan LMS, di situ nanti akan ada gitu ya, akan ada satu akun dosen yang mendampingi, gitu ya. Sorry, bukan satu akun dosen, tapi akan ada akun dosen di dalam kelasnya. Kemudian akan ada akun guru pamong. Guru pamong ini nanti insya Allah akan bergabung pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan kegiatan perancangan pembelajaran. Tetapi untuk pendalaman materinya yang selama 13 hari ini, baru dosen pembimbing, dosen pendamping yang akan mendampingi Bapak Ibu peserta PPG. Kemudian di dalam kelasnya juga akan ada admin LMS. Admin LMS ini adalah akun yang akan mendampingi atau menemani Bapak Ibu dalam proses PPG secara daring di LPTK UNM. Itu nanti yang akan membantu Bapak Ibu bagaimana komunikasi dengan dosen, bagaimana pengaturan jadwalnya teman-teman Bapak Ibu dosen disampaikan ke peserta. Contoh sederhananya misalnya tugasnya dari admin LMS atau pendampingnya Bapak Ibu adalah misalnya besok itu akan diinformasikan bahwa dosen akan membuka pembelajaran secara daring di LMS PPG di Gmeet itu sekitar jam berapa misalnya. Jadi Bapak Ibu teman-teman peserta PPG akan sangat banyak terbantu nanti oleh admin LMS-nya masing-masing di kelasnya. Karena semua infonya itu akan sangat penting untuk Bapak Ibu ikuti dan sampaikan. Kemudian selain dari bagian itu akan ada juga akun dari Bapak Ibu teman-teman peserta PPG. Kami lupa menuliskan di bagian ini ya akunnya ya. Jadi akan ada akun mahasiswa peserta PPG Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Itu mungkin ya. Kemudian bagaimana dengan loginnya kami yakin setelah Bapak Ibu
biasa beraktivitas, nah Bapak Ibu akan biasa masuk login ke SIM PKB-nya masing-masing. Silakan login. Di situ ada di atas alamatnya ppg.kemdikbud.go.id. Silakan ya untuk login masuk ke SIM PKB-nya masing-masing. Jadi untuk akunnya Bapak Ibu peserta PPG sudah ada ya, sudah ada yang sebelumnya yang dipakai, yang biasa dipakai beraktivitas. Tinggal nanti ketik itu ppg.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya klik yang kuning ini, login di bagian ini. Nah, setelah diklik login ini, silakan masukkan alamatnya Bapak Ibu, Guruku ID. Masing-masing kodenya Bapak Ibu ada. Kata sandinya juga ada. Gitu ya. Nah, jadi silakan masukkan di alamat surel di atas adalah Guruku ID punyanya Bapak Ibu. Kemudian kata sandinya ya silakan disesuaikan di bagian itu. Nah, akunnya Bapak Ibu kan masing-masing sudah ada. Kalau misalnya ini terkadang ada juga ya. Misalnya ada dari Bapak Ibu yang misalnya luputkah atau lupakah sehingga tidak bisa login, boleh dikonfirmasi ke admin LMS-nya. Jika kami sampai kemarin ini kami sih masih diberikan hak untuk bisa mereset passwordnya Bapak Ibu. Tapi jika kami sudah tidak bisa lagi diberikan oleh GTK untuk mereset passwordnya, silakan Bapak Ibu teman-teman peserta PBG untuk bisa login, bisa konfirmasi ke admin IT atau operatornya di masing-masing Bapak Ibu di kabupaten kotanya, atau boleh juga biasanya kalau tidak salah pengaraman di tahun 2020 itu ada koordinator MGMP-nya masing-masing. Itu bisa membantu ya jika kami sudah tidak diberikan hak akses untuk bisa meresetkan. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah pernah login di SIM PKB-nya dengan menggunakan akunnya masing-masing. Kalau sudah bisa berarti alhamdulillah proses itu sudah aman ya, sudah bisa dilakukan atau dilewati. Oke, silakan input alamat surelnya, Guruku ID-nya masing-masing, kemudian masukkan kata sandinya, baru diklik masuk. Gitu ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu login, biasanya di pertama kali itu biasa akan ada diminta ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irfan terkait dengan PKS, melengkapi profil dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu dulu melengkapi profil-profil tersebut ya untuk bisa lanjut ke LMS PPG-nya, kemudian PKS-nya, kemudian apa-apa tadi catatannya yang disampaikan Pak Irfan untuk bisa Bapak Ibu bisa isi, di-download, diisi terutama terkait tadi PKS-nya ya. Nah, masing-masing ada di akunnya itu ya untuk di-download, diisi kemudian dikirim. Nah, ada juga yang dibutuhkan diunggah di LMS-nya masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan aktivitas itu semua ya untuk bisa dilakukan. Oke. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan dari PPG. Jadi di sini tadi sudah kami sampaikan ada bagian pendahuluan seperti ini tampilannya. Kemudian ada pendalaman materi, ada tahapan perancangan pembelajaran, ada uji komprehensif, kemudian ada praktek pembelajaran PPL-nya. Nah, ini semua yang ada tadi di garis putus-putus yang kotak merah, yang ada di LMS, yang di slide bagian awal tadi kami sampaikan. Nah, berarti itulah nanti aktivitas kewajibannya Bapak Ibu yang harus dilakukan di dalam PPG dalam jabatan di LPK UNM terkait dengan pembelajaran daringnya. Berakhir nanti dengan aktivitas PPL-nya. Nah, gitu ya Bapak Ibu yang ada tadi di garis putus-putus yang merah tadi yang tidak disampaikan ya. Oke, kita geser lagi ke bawah. Ini adalah fokusnya bagiannya khusus untuk di pendalaman materi. Nah, tadi sudah disampaikan, pendalaman materi itu ada analisis materi bidang studi, kemudian menyusun materi ajar, analisis pedagogi, kemudian bagaimana mereviewnya. Nah, bentuknya LMS PPG-nya, Bapak Ibu, alhamdulillah, untuk di tahun 2021 ini bentuknya lebih fleksibel dan lebih disederhanakan. Sehingga mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu untuk lebih pusing melihat aktivitas-aktivitas di dalam.
Gitu ya? Oke. Nah, dimulai dari pendahuluan, pendalaman materi, ini ada ya, bagaimana pendalaman materi penjelasannya, kemudian analisis materi ajar, penyusunan materi ajar, pedagogi, dan review materi ajar. Ingat, semua aktivitas ini akan saling restrict atau berbatas atau menjadi persyaratan untuk bisa lanjut di aktivitas selanjutnya. Jadi, untuk bisa pindah ke aktivitas berikutnya, langkah selanjutnya, Bapak Ibu dulu diwajibkan atau diharuskan dulu menyelesaikan aktivitasnya yang sekarang. Misalnya. Gitu Bapak Ibu ya? Nah, oke. Nah, di sini ada modul bagian awalnya. Ini adalah gambaran isinya, apa yang ada di dalam modul 1. Nah, sebentar mungkin kita akan coba review langsung di dalam LMS PPG-nya. Ini aktivitasnya ya, aktivitas-aktivitas yang ada di bagian ini. Contoh sederhana misalnya, Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke modul 2 kalau semua aktivitas di modul 1 belum dinyatakan komplit atau selesai. Nah, begitu dan seterusnya sampai di modul 6. Oke. Nah, ini adalah untuk kegiatan di tahapan berikutnya di perancangan pembelajaran. Ya, ada identifikasi masalah dan rencana aksi, ada penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Nah, disinilah intinya untuk kegiatan perancangan pembelajaran. Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun 3 set dokumen perancangan pembelajaran. Nah, kami bahasakan 3 set dokumen. 3 set dokumen itu apa saja isinya. 3 set dokumen itu ada rancangan pembelajaran RPP, kemudian setelah itu ada bahan ajarnya, kemudian setelah itu ada media pembelajarannya, kemudian setelah itu ada LKPD-nya, kemudian setelah itu ada instrumen atau alat evaluasinya. Nah, jadi di bagian 3B itu, Bapak Ibu diwajibkan untuk menyusun 3 set dokumen pembelajaran, masing-masing set tadi ada 5 bagiannya. Nah, kalau identifikasi masalah dan rencana aksi itu terjadwal selama 3 hari. Penyusunan dokumen rancangan pembelajaran terjadwal selama 6 hari. Jadi, untuk setiap set dokumen itu masing-masing terjadwal selama 2 hari. Jadi, Bapak Ibu diharuskan menyelesaikan tagihan satu set dalam 2 hari. Ya, hari keempat dan hari kelima untuk set 1, hari ke-6 ke-7 untuk set 2, hari ke-7 dan hari ke-8 adalah untuk set 3-nya. Nah, itu semua diwajibkan Bapak Ibu untuk menyelesaikan di penyusunan dokumen rancangan pembelajaran. Kenapa 3 set yang harus diselesaikan? Karena itulah yang merupakan bahannya untuk melakukan uji komprehensif dan bahannya juga yang akan dilakukan pada saat praktik lapangan. Nah, karena di PPL nanti itu ada 3 siklus. Berarti setiap satu set dokumen itu, itulah nanti akan dipraktekkan di PPL-nya. Nah, makanya ada 3 set dokumen yang harus disiapkan dalam tahapan rancangan pembelajaran untuk digunakan pada saat PPL yang terdiri dari 3 siklus itu. Oke, itu ya Bapak Ibu untuk 3A, 3B. Kemudian kami geser ke 3C, peer teaching. Peer teaching ini dilakukan selama 2 hari. Ya, oke. Kami lupa tadi sampaikan lebih awal. Untuk tahapan perancangan pembelajaran, kelasnya untuk masing-masing kelas itu akan kami bagi menjadi 3 kelompok di dalam satu kelas. Ya, jadi mulai belajarnya dari identifikasi 3A sampai 3D, itu semua akan sudah kami set dalam kelompok. Jadi untuk setiap kelasnya akan diset dibagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dengan kelompok C. Untuk masing-masing kelompok itu akan didampingi oleh 1 orang dosen pembimbing dan 1 orang guru pamong. Jadi dalam satu kelas, karena ada 3 kelompok, berarti ada 3 kelompok
paralel yang berjalan secara bersamaan, masing-masing didampingi oleh satu dosen dan satu orang guru pamong. Gitu ya. Mungkin kami lupa tadi, mohon maaf disampaikan lebih awal sebelum 3A tadi. Nah, aktivitas peer teaching ya. Nah, karena 3 hari tambah 6 hari berarti akan ada hari 45, 67, 89, berarti peer teaching itu dilakukan selama 2 hari, yaitu hari ke-10 dan hari ke-11 dalam perancangan pembelajaran. Nah, apa yang dilakukan di peer teaching ini? Peer teaching itu adalah praktik pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu setelah menyusun 3 set dokumen yang tadi, silakan memilih satu set untuk dipraktikkan. Ya, jadi settingnya peer teaching itu akan dilakukan praktek secara langsung di dalam game Meet, gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang bertugas melaksanakan pembelajaran akan bertindak sebagai guru. Sedangkan teman-teman lainnya di dalam kelompok dan juga dosen dan guru pamong itu akan berubah status, role, berubah untuk sementara menjadi peserta didiknya Bapak Ibu. Jadi, setiap Bapak Ibu akan diberikan porsi waktu melakukan praktik pembelajaran paling lama selama 60 menit, 50 sampai 60 menit untuk setiap peserta. Jadi terjadwal 2 hari ya. Untuk hari yang ke-10 itu dibagi 2. Kalau dalam satu kelompok jumlahnya ada 12 orang, berarti untuk hari pertama peer teaching akan ada 6 orang yang praktik. Begitu juga untuk hari keduanya. Masing-masing bergantian dan direkam dan dilakukan penilaian oleh dosen pembimbing dan guru pamongnya. Materi yang ditampilkan untuk praktek itu diserahkan ke Bapak Ibu peserta PPG. Memilih 1 dari 3 yang mana mau dipraktekkan yang sudah disusun. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan peer teaching, Bapak Ibu akan melakukan editing video pelaksanaan praktek peer teaching. Ya, jadi masing-masing sesinya peer teaching-nya Bapak Ibu peserta itu akan direkam oleh Gimit. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan editingnya masing-masing peserta. Ya, editingnya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan menampilkan kegiatan penutup. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan editing, Bapak Ibu akan mengunggah, ya ingat mengunggah link video hasil peer teaching-nya yang sudah diedit ke LMS. Itulah nanti yang akan diberikan penilaian oleh dosennya masing-masing. Nah itu ya, ingat aktivitas peer teaching-nya. Ini peer teaching memungkinkan kadangkala biasanya kalau tampilannya tidak maksimal, maka dosen dan guru pamong akan memberikan kesempatan untuk tampil ulang sampai dirasakan cukup maksimal tampilannya untuk persiapan PPL. Oke, kita pindah ke 3D, refleksi dan RTL. Refleksi dilakukan selama 2 hari, hari ke-12 dan 13, kemudian RTL dilakukan pada hari ke-14. Karena tahapan perancangan pembelajaran itu aktivitasnya dilakukan selama 14 hari efektif. Nah, apa yang dilakukan di refleksi selama 2 hari? Bapak Ibu, ya, teman-teman peserta PPG itu pada hari pertama refleksi akan mengunggah, gitu ya, mengunggah 3 set dokumen yang sudah dihasilkan, set 1, set 2, dan set 3. Kemudian teman-temannya yang lain, peserta PPG yang lain, itu akan melakukan review dokumen, memeriksa, gitu ya, memeriksa terhadap set dokumen yang Bapak Ibu hasilkan. Jadi di sini akan ada saling bertukar dokumen untuk masing-masing direview atau diperiksa oleh teman sejawat. Nah, karena selain Bapak Ibu diharapkan sangat diwajibkan untuk profesional menyusun perangkat dokumen pembelajaran, Bapak Ibu juga diharuskan untuk bisa melakukan atau memeriksa, mereview dokumen perangkat pembelajaran yang baik untuk senantiasa selalu melakukan refleksi atau perbaikan. Itu sebenarnya keinginannya. Jadi nanti setiap peserta diwajibkan untuk melakukan mereview minimal 3 set dokumen dari punyanya teman peserta lainnya dalam kelompoknya. Nah, yang direview itu tidak boleh sama semua yang direview. Misalnya,
si A mereview dokumennya si B untuk set 1, 2, 3. Tidak boleh. Tapi si A boleh mereview set dokumen satunya si B, kemudian mereview set dokumen 2-nya si C, kemudian mereview set dokumen 3-nya si E. Sangat diharapkan untuk berbeda yang direview, bukan punyanya untuk satu orang. Karena petunjuknya biasanya kalau memeriksa satu set yang sama, set 1, 2, 3 dari orang yang sama, kecenderungannya, kekurangannya, dan lain sebagainya itu akan mirip atau sama. Nah, kalau berbeda orangnya yang dipunya, maka akan lebih variatif, lebih banyak yang bisa Bapak Ibu ketahui dalam mereview. Nah, perlu kami sampaikan, berdasarkan pengalaman di Angkatan 1, ketika teman-teman peserta PPG mereview dan berbeda dari punyanya, temannya set 1, 2, 3, itu mendapat banyak tambahan pengetahuan. Karena selain dia mereview dan memeriksa, dia juga melihat, oh ternyata misalnya, ketika menyusun penyesuaian tujuan pembelajaran dan IPK, harus seperti ini. Menyusun materi pembelajaran HOTS itu ternyata harus seperti ini. Jadi bisa saja setelah melihat punyanya temannya mereview, akan ada tambahan pengetahuan untuk diperbaiki di set dokumen. Nah, kemudian pindah di RTL. RTL itu adalah rencana tindak lanjut. Ini adalah hari ke-14. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan perencanaan apa-apa saja yang akan disiapkan, akan dilakukan pada saat nanti tahapan proses PPL-nya selanjutnya. Nah, bisa nih dengan apa? Kapan menghubungi kepala sekolahnya untuk meminta izin, memilih set dokumen mana untuk siklus 1, mana untuk siklus 2, mana untuk siklus 3. Kemudian tahapan pembelajaran di siklus 1 dilakukan dengan daring atau luring kami saya. Bagaimana mengkonfirmasi dengan peserta kesiapannya misalnya. Itu semua dilakukan dalam tahapan RTL-nya Bapak Ibu. Itu ya, untuk tahapan RTL-nya. Nah, itu mungkin aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan di perancangan pembelajaran. Oke, mohon izin kami geser lagi di berikutnya. Nah, selanjutnya ada uji komprehensif. Tadi sudah diberikan, sudah disampaikan bahwa setelah Bapak Ibu komplit atau sudah selesai semua memenuhi tagihan aktivitas di pendalaman materi dan perancangan pembelajaran, ya, ini kurang lebih sih semuanya 30 hari ya, 1 bulan. 13 hari tambah 14 hari. Berarti ada 27 hari ya. Ditambah lagi yang off misalnya, berarti ada 1 bulan begini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu akan dihadapkan kepada uji komprehensif. Uji komprehensif ini adalah bagaimana Bapak Ibu menguji, mulai dari pembelajaran mandiri, pendalaman materi, sampai perancangan pembelajaran, untuk menguji tentang expense material, ya, materi esensial, bagaimana HOTS-nya, bagaimana terkait dengan integrasi TPACK, integrasi teknologi dalam pembelajaran. Nah, semua bahannya uji komprehensif adalah asalnya dari set dokumen yang Bapak Ibu hasilkan dari tahapan kegiatan perancangan pembelajarannya. Jadi apa-apa yang dikonfirmasi, apa-apa yang ditanyakan dalam uji komprehensif, semua sumber bahannya adalah sumbernya dari set dokumen yang Bapak Ibu hasilkan di set 1 dokumen, set 2, dan set 3. Nah, di sini untuk uji komprehensif, Bapak Ibu diminta akan dipilih, ya silakan memilih 2 dari 3 set dokumen yang Bapak Ibu hasilkan untuk diunggah di LMS. 2 set dokumen itulah yang nanti akan menjadi bahan diskusi dan tanya jawab. Insya Allah nanti ketika mendekati tahapan uji komprehensif, kami akan buka sesi untuk menguraikan secara lebih detail apa-apa yang harus dilakukan di bagian uji komprehensifnya. Sekedar gambaran bahwa di dalam uji komprehensif itu akan dilakukan secara tatap muka langsung masing-masing. Jadi dia ada sesinya. Dalam setiap sesi hanya akan ada 2 orang penguji dosen dan 1 mahasiswa PPG sebagai peserta ujian. Tidak ada lagi yang lainnya. Itu akan berhadapan langsung dalam game. Settingnya setiap peserta akan diberikan waktu 1 JP atau 50 menit untuk ditanya-tanya.
tentang set dokumen yang dihasilkan. Biasanya pada awal pembukaan di uji komprehensif itu, Bapak Ibu dulu akan diminta untuk mempraktekkan kurang lebih 10 menit ya dari 2 set dokumen yang Bapak Ibu unggah. Pilih salah satunya yang mana Bapak Ibu ingin ingin praktekkan. Setelah itu akan dilakukan tanya jawab ya selama kurang lebih 40 menit dari 2 orang penguji. Disampaikan tadi ya, uji komprehensif itu terjadwal secara nasional 3 hari. 2 hari adalah 4A untuk ujian utama. Kemudian 4B adalah untuk remedi atau ulangnya. Jadi jika misalnya mengikuti uji komprehensif di ujian utama hari pertama, hari kedua, ada di antara Bapak Ibu peserta yang menurut hematnya penguji, penilaiannya oleh penguji, Bapak Ibu belum layak atau belum lulus di uji komprehensif, maka Bapak Ibu akan dilakukan uji remedi atau ujian ulang di hari ketiganya di uji komprehensif. Kalau tadi kita terjadwal 28, 29, dan 30. Berarti tanggal 30 Juni itu adalah ujian remedialnya bagi yang belum lulus. Catatannya, syaratnya cukup sederhana. Nilai paling minimal lulus uji komprehensif adalah 70 dari penilaian 2 tim penguji rata-rata. Itu ya, gambarannya uji komprehensif. Oke, kita geser ke praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran adalah PPL 31 hari efektif. Bapak Ibu boleh dinyatakan lanjut ke tahapan PPL jika, itu tadi ya, jika lulus di tahapan uji komprehensif. Jadi, kalau gagal di uji komprehensif, sesuai dengan judul dan petunjuknya, Bapak Ibu akan diikutkan di angkatan berikutnya. Gitu ya, uji komprehensifnya. Tapi jika misalnya habis di angkatan itu nyebrang tahunnya, kemungkinan bisa saja nyebrang tahun ke tahun berikutnya. Makanya dari itu, sangat kami sarankan untuk Bapak Ibu bisa fokus, sangat-sangat fokus di uji komprehensif. Karena itu merupakan tiket atau syarat untuk masuk ke tahapan PPL di bagian ini. Oke. Praktek pembelajaran di bagian ini juga akan dibagi menjadi 3 kelompok dalam satu kelas. Dalam satu kelompok juga didampingi oleh dosen pembimbing dan 1 orang guru pamong. Dalam satu siklus dilaksanakan selama 10 hari, 3 siklus 30 hari, ditambah 1 melakukan pelaporan singkat dari pelaksanaan PPL siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Oke. Untuk tadi ada yang bertanya bagaimana dengan format-formatnya yang ada di PPL. Kami sampaikan juga bahwa untuk lokasi PPL-nya sesuai petunjuknya itu akan dilakukan di sekolah asal tempatnya Bapak Ibu bertugas. Dengan catatan kondisinya di sekolah itu memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran. Apakah itu secara luring, tatap muka langsung, ingat ini ya, catatannya sudah diizinkan oleh pemerintah setempat. Karena sekarang kita masih ada di kondisi pandemi, ya, COVID. Kemudian bisa juga kalau misalnya belum diizinkan, silakan disetting dalam bentuk pembelajaran secara luring, secara daring, gitu ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ya, tadi kondisinya sudah disampaikan, sekolah asalnya tidak memungkinkan, silakan dicari lokasi terdekatnya dari tempat tinggalnya Bapak Ibu sekarang untuk memungkinkan ya memiliki ciri-ciri dan karakteristik dengan sekolah asalnya untuk dilaksanakan praktik pembelajaran. Karena praktik pembelajarannya rohnya sebenarnya di keinginannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan praktik pembelajaran di dalam kelas. Gitu ya, di dalam kelas. Ini ada kondisi tadi sudah disampaikan ya. Ada Bapak Ibu misalnya bertugasnya di Papua karena pembelajaran daring, mohon izin berpindah ke lokasi kampung halamannya misalnya. Mohon maaf ya, apakah misalnya di Pulau Jawa, berarti lokasi Bapak Ibu melakukan PPG secara daring dari lokasi kampung halamannya, ya tidak mungkin lagi dulu untuk sementara kembali ke lokasinya karena terkait dengan pandemi. Silakan cari sekolah terdekat dari
tempat tinggalnya untuk melakukan praktik pembelajaran selama 3 siklus itu. Ya, boleh ya? Nah, silakan. Oke, itu mungkin ya untuk lokasi PPL. Nah, kemudian terkait dengan LK yang tagihan dengan format laporan itu semua ada di dalam aplikasi. Ya, nanti Bapak Ibu ketika sudah sampai di sana akan diperlihatkan di aplikasinya terkait dengan form-form atau LK atau format laporan dari PPL itu sendiri. Jadi tidak perlu dulu terlalu jauh lebih khawatir sebenarnya. Bapak Ibu kami sarankan fokus dulu ke pendalaman materi dan perancangan pembelajaran. Oke, manajemen user class. Nah, di dalam kelas LMS PPG-nya Bapak Ibu ada dosen dan guru pamong yang disetting sebagai teacher. Ya, itu tadi. Kemudian ada juga admin LMS. Nah, itu tadi yang akan mendampingi dan membantu Bapak Ibu yang juga diset sebagai teacher. Teacher ini ya bisa melakukan editing dalam LMS PPG. Itu sih sebenarnya kelebihannya role-nya. Kemudian di bagian bawah ada peserta atau guru. Ya, ini adalah posisinya Bapak Ibu. Itu ya. Posisinya Bapak Ibu adalah di-set sebagai student, ya, pelajar, peserta didik. Mohon maaf ya, untuk di aktivitas PPG ini Bapak Ibu di-set sebagai student atau pelajar. Jadi Bapak Ibu hanya bisa mengikuti aktivitas sesuai dengan arahan dan petunjuk yang dilakukan oleh teacher, dosen dan guru pamong. Kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya dengan pembelajaran di dalam LMS-nya, boleh disampaikan ke admin LMS-nya atau pendamping kelasnya masing-masing. Ya, kalau bisa ditangani akan diberikan solusi segera, kalau tidak akan disampaikan ke kami atau ke saya. Ada apa dengan masalah LMS-nya. Itu Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu juga terlalu cemas atau khawatir dengan LMS-nya karena di masing-masing kelas itu ada pendampingnya juga Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Mekanisme pembelajarannya. Jadi ada dosen dan guru pamong telah terdaftar di SIM PKB. Ini bagian kami untuk mendaftarkan dosen dan guru pamong itu login melalui SIM PKB. Kami tadi sudah berikannya alamat SIM PKB-nya ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian peserta atau mahasiswa Bapak Ibu juga melakukan login SIM melalui SIM PKB-nya masing-masing. Ciri-cirinya tadi pakai usernya, alamat serialnya guruku ID, passwordnya masing-masing oleh Bapak Ibu juga. Gitu ya? Oke. Setelah itu kita akan masuk sama tadi semuanya login dengan single sign on satu web ya, satu bagian dengan SSO yang tadi. Oke. Kemudian setting web kelas ya. Fasilitas web meeting menggunakan Gmeet ya, Google Meeting. Itu akunnya oleh dosen. Kemudian di dosen itu sudah ada akun G Suite-nya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti ketika masuk kelas tinggal klik tautan itu untuk bergabung. Ingat pada saat login semuanya masuk dulu di SIM PKB-nya masing-masing Bapak Ibu. Agar ya aktivitasnya Bapak Ibu terekam oleh LMS. Jadi selalu login dengan akunnya masing-masing, SIM PKB-nya masing-masing, agar aktivitasnya Bapak Ibu terekam. Jadi begitu Bapak Ibu login dengan SIM PKB-nya, akunnya masing-masing, maka Bapak Ibu akan tercatat beraktivitas di dalam LMS PPG. Itu semua akan menambah waktu time spend-nya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu lama beraktivitas di dalam LMS PPG. Silahkan. Jadi jangan juga dibuka LMS PPG-nya, diaktifkan terus tapi tidak ada aktivitas. Hal itu tidak akan terhitung. Akan terhitung aktivitas di LMS PPG ketika Bapak Ibu login kemudian melakukan aktivitas. Ada aktivitas mouse misalnya, klik kiri kanan dan lain sebagainya, membaca materi dan lain sebagainya misal. Gitu ya. Jadi kalau mau salah satu kuncinya, kalau mau aktivitasnya itu padat dan banyak terekam oleh LMS, dibuka kemudian lakukan aktivitas. Apakah membaca materi, melihat forum diskusi, beraktivitas di situ. Itu sebagian aktivitas yang Bapak Ibu sangat diharapkan dilakukan untuk memenuhi tagihan-tagihan waktunya. Ingat, tadi ada 6 JP untuk setiap harinya Bapak Ibu ditagihkan. Itu ya, oke. Oke, itu mungkin gambarannya secara sederhana terkait dengan setting atau pembelajarannya di
LMS PPG-nya ya. Oke. Saya mungkin akan mohon izin untuk beralih ke share screen yang lain. Saya tutup dulu bagian ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baik. Saya mungkin lanjut lagi saja Pak Muas ya di share screen berikutnya ya. Oke. Ya, mohon izin saya share screen. Nah, ini terkait dengan LMS-nya Bapak Ibu ya. Oke. Gimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan sudah tampak juga di Bapak Ibu ya, sudah ya? Oke, Bapak Ibu sudah tampak juga ya LMS-nya ya. Oke, terima kasih kalau sudah tampak. Oke. Di situ ketika Bapak Ibu sudah melakukan login tadi ya, sudah melakukan login tadi di SIM PKB di akunnya masing-masing, maka Bapak Ibu akan masuk diarahkan di dalam kelasnya masing-masing. Nah, mohon izin ini saya mendemokan ya, melakukan share screen adalah kelas PPG di angkatan sebelumnya. Ya, jadi ini hanya simulasi saja ya, mohon izin karena kebetulan di bagian ini simulasi untuk bagian kelas ya, kebetulan kelas yang ada di PPG angkatan 1. Nah, di sini ada hari pertama untuk Bapak Ibu di kegiatan pendalaman materi pendahuluan ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu ada petunjuknya ya, silakan dibaca-baca apa sih aktivitas yang Bapak Ibu akan dapatkan di bagian ini ya, khususnya di bagian pendahuluan. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan untuk berpindah ke pendalaman materi, diklik bagian ini. Ini untuk besok harinya ya. Nah, tapi nanti mungkin setelah disinkronisasi oleh IT GTK Pusat, maka Bapak Ibu akan bisa langsung melihat juga di bagian ini. Ya, setelah akunnya sinkron. Oke. Saya klik di pendalaman materi. Nah, pendalaman materi di bagian awal. Nah, itu adalah bagian pertama adalah pendalaman materi untuk 1 hari, untuk esok. Itu ya. Silakan Bapak Ibu baca di bagian pendalaman materi di atasnya ya. Isinya di bagian ini, apa-apa saja petunjuknya, alur pembelajarannya tadi sama yang kita tampilkan di bagian sebelumnya. Nah, ini mungkin. Nah, ini adalah orientasi pembelajaran 2.1. Nah, jika Bapak Ibu menemukan tanda yang seperti ini ya, yang saya klik, ada orientasi pembelajaran, berarti ini adalah video conference, berarti aplikasi atau media untuk tatap muka langsung dengan dosennya. Gitu ya, untuk tatap muka langsung dengan dosennya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik bagian ini. Jadi besok pada saat masuk di hari pertama di bagian modul pendahuluan, Bapak Ibu akan langsung berhadapan di orientasi pembelajaran. Tinggal Bapak Ibu misalnya klik ya, mohon izin saya klik dulu bagian ini. Nah, di sini orientasi materi, simulasi LMS, konfirmasi kelengkapan tagihan belajar mandiri. Silakan Bapak Ibu klik ini, enter new room. Bagian ini ya. Nah, kalau Bapak Ibu klik enter new room, maka Bapak Ibu akan langsung terkoneksi dengan ruang rapatnya. Gitu ya, terkoneksi. Jadi tadi diklik dulu di bagian ini, orientasi pembelajaran, diklik bagian ini. Setelah itu klik enter new room. Masuk ke ruang sana. Ya. Itu mungkin. Setelah Bapak Ibu klik bagian ini, Bapak Ibu akan langsung ada di ruang rapat, ruang pertemuan. Mirip-mirip dengan yang ada di Zoom ini misalnya. Ini kan sekarang kita ada di ruang rapat Zoom misalnya, tatap muka langsung secara luring ya, secara daring misalnya di bagian ini ya, secara daring. Nah, itulah juga yang terjadi ketika Bapak Ibu klik bagian ini. Jadi Bapak Ibu akan hadir di room itu untuk menerima tadi orientasi, simulasi LMS dan lain sebagainya. Itu biasanya insya Allah besok akan dilakukan oleh pagi hari. Jamnya tinggal dikonfirmasi oleh pendamping kelasnya. Jam berapa aktivitas itu dilakukan oleh dosen. Oke, saya balik lagi. Misalnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan orientasi, dicek di bagian kanan. Ini ada tanda centang misalnya.
Ini ya, ketika tanda centang ini hadir atau ada di akunnya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah terhitung, sudah komplit atau sudah melaksanakan aktivitas tersebut di bagian ini. Itu ya. Jadi Bapak Ibu sudah komplit, berarti oh sudah ada tanda benarnya. Nah, itu tadi akan terjadi ketika Bapak Ibu mengikuti komprehensi atau pertemuan rapat dengan dosennya untuk menerima penjelasan kuliah itu. Artinya komprehensi itu adalah perkuliahan secara tatap muka langsung di bagian. Jadi, ingat jangan sampai terlambat untuk esoknya. Ya. Nah, kalau terlambat room sudah ditutup oleh dosennya, berarti Bapak Ibu tidak akan bisa lagi untuk tercentang sebagai aktif di aktivitas ini. Itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah mengikuti orientasi oleh dosennya dan sebagainya, di sini ada apa? 2.2. Nah, coba saya klik. Ingat ini ada gambar tangan, ada gambar putih di atasnya. Apa sih isinya itu? Unggah hasil analisis materi. Ya, kalau yang begini. Saya mohon izin saya klik. 2.2 kalau ada gambar tangan kayak begitu, itu adalah bagaimana Bapak Ibu untuk mengirimkan atau melaporkan tugas-tugas tagihannya. Itu ya, jadi kalau ketemu kayak gambar begitu, berarti tempatnya Bapak Ibu untuk mengirimkan file-file tugasnya, ya, bersesuaian dengan tugas apa yang diberikan di bagian itu. Nah, ini besok akan terjadi. Jadi ketika setelah saya besok video conference, apa? Coba saya baca sama-sama. Silakan unggah hasil materi yang telah saudara lakukan pada kegiatan belajar mandiri. Ingat, pada kegiatan belajar mandiri, yaitu LK1, lembar kerja mandiri untuk bidang studi 1 sampai 6. Berarti di sini Bapak Ibu besok harinya setelah melakukan orientasi pertemuan langsung dengan dosennya, Bapak Ibu akan langsung diminta untuk mengunggah LK1 untuk modul 1 sampai modul 6 bidang studi. Jadi besok ada, ingat ya, ada 6 LK1 yang Bapak Ibu kumpul. LK1 untuk modul 1, LK1 modul 2, sampai dengan LK1 untuk modul 6. Ingat itu ditagih. Besok ya, jadi langsung dikumpul itu besok. Nah, tempat mengumpulnya adalah 2.2, unggah hasil analisis materi. Caranya, silakan Bapak Ibu masuk di akunnya, baru klik 2.2, baru klik di situ upload atau submit. Nah, upload atau submit ya. File at submission. Jadi di situ ada submit ya, file atau submit. Jadi di situ ada silakan Bapak Ibu untuk mengunggah. Caranya klik add submission. Ini ada petunjuknya juga ya. Klik add submission. Setelah itu klik icon panah biru, ada di situ file submission. File submission ini adalah untuk melampirkan file-file yang ingin Bapak Ibu kirim terkait dengan LK1 untuk modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pastikan LK1 untuk modul 1 sampai 6 itu sudah ada di komputernya atau di laptopnya masing-masing Bapak Ibu. Kami sarankan filenya yang Bapak Ibu buat itu dibuat dalam file PDF untuk memudahkan dosennya dalam mereview dan membaca materinya. Karena kalau settingnya dalam bentuk file PDF memudahkan dosen untuk langsung membaca di dalam aktivitas LMS PPG. Boleh juga kalau dibuat dalam bentuk file Word dan sebagainya, ya. LK1-nya itu tetapi itu akan dibutuhkan download lagi oleh masing-masing dosennya. Nah, setelah itu Bapak Ibu memilih file-nya, upload filenya, kemudian dilakukan choose file, upload file, baru diunggah. Setelah itu klik file submission dan save change. Ketika Bapak Ibu aktivitas ini file submission dan save change sudah melampirkan file sudah dikirim, maka otomatis Bapak Ibu akan segera terkirim tugasnya. Berarti Bapak Ibu sudah terhitung, sudah mengumpulkan tagihan tugas untuk poin 2.2 unggah hasil analisis materi belajar mandirinya untuk 6 modul. Itu Bapak Ibu ya, kalau sudah Bapak Ibu lakukan file submission dan save change. Silakan diulang-ulangi. Kalau misalnya sampai besok misalnya masih ada yang gagal atau belum bisa melakukan unggah, boleh diskusi di kelasnya, ditanyakan juga sama LMS-nya, boleh juga dikonfirmasi ke kami. Tapi insya Allah ketika Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas ini dan sukses, maka untuk berikutnya pengumpulan tugasnya itu akan lebih mudah juga melakukan.
Nah, kemudian pesannya, ingat file yang dikumpulkan itu, ya, file yang dikumpulkan itu sebisa mungkin tidak lebih dari 401 kilobyte. Nah, itulah biasa kenapa ada file yang tidak mau terkirim kalau misalnya kapasitasnya lebih dari 401 KB. Kalau ada setelah di PDF-kan dan lain sebagainya, filenya itu masih lebih dari 401, kami sarankan silakan kepada Bapak Ibu untuk terlebih dahulu dikompres secara online. Boleh kok dikompres secara online ya. Nah, itu ada beberapa aplikasi itu akan bisa menurunkan kapasitas file. Nah, kalau sudah di bawah 401 kilobyte, nah, itu akan lebih efisien dan lebih mudah untuk terkirim di LMS PTG. Nah, itu Bapak Ibu ya, untuk terkait dengan unggah materinya di bagian ini. Jadi kalau sudah melakukan ini, alhamdulillah. Jadi sebentar setelah ini, bagi Bapak Ibu yang belum komplit dan belum final, tugas LK1-nya untuk modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, kami sarankan untuk segera diselesaikan hari ini, karena besok itu tinggal langsung saja ditagihkan. Itu Bapak Ibu ya, oke. Saya geser setelah itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengunggah tugasnya besok 1 sampai 6, tinggal menunggu lagi konfirmasi dari admin LMS, konfirmasi dari dosennya. Sekitar jam berapa untuk dilakukan video conference lagi melalui Google Meet pada sesi sore harinya. Gitu ya, sore harinya besok. Tempat rapatnya tetap di bagian ini 2.1. Jadi meskipun sudah Bapak Ibu lakukan aktivitas pagi hari, tapi ketika dosennya meminta lagi untuk video conference di modul pendahuluan di hari pertama besok, silakan klik lagi kembali 2.1 untuk bergabung ke room rapat. Gitu Bapak Ibu ya untuk aktivitasnya. Nah, ini di bawah tidak kelihatan di Ibu. Ini khusus untuk dosen jurnal harian mengajar. Jadi yang kelihatan tampak di Bapak Ibu adalah dua bagian ini. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas dua ini, silakan dicek. Bapak Ibu akan kelihatan tanda centang ini. Bapak Ibu terhitung sudah sukses, sudah komplit aktivitasnya untuk di hari pertama di bagian modul pendahuluan. Gitu Bapak Ibu ya, untuk di hari pertama. Oke, mohon izin saya pindah ke aktivitas hari kedua yaitu hari Kamis. Ya, saya klik analisis materi ajar bidang studi. Di sini. Sebelum pindah ke bagian ke bawah, ingat ada ini analisis materi bidang studi. Di sini ada pertanyaan restrict. Inilah namanya persyaratan dari aktivitas sebelumnya. Jadi ini adalah syaratnya. Bapak Ibu boleh masuk ke 2A untuk lanjut di hari kedua jika ini Bapak Ibu telah lengkap atau tercentang 2.2 unggah hasil analisis materi. Itu yang tadi yang dilakukan. Bapak Ibu sudah mengunggah tugasnya LK1 untuk modul 1 sampai modul 6-nya. Jadi bagi Bapak Ibu jangan heran kalau bagian ini tidak bisa Bapak Ibu akses kalau tidak komplit, tidak selesai melaksanakan unggahan hasil analisis materinya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagian tadi pendalaman materi di bagian ini harus selesai dulu 2.2-nya baru boleh beraktivitas di modul hari kedua ini untuk 2A satunya. Gitu Bapak Ibu ya untuk aktivitasnya di hari kedua. Oke, setelah Bapak Ibu bisa lanjut, saya klik dulu modul bagian ini. Mohon izin ya, modul bidang studi. Oke, di sini ada gambarannya. Ada pengantar pembelajaran modul 1. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat kalau ada tanda kayak speaker-speaker begini warnanya kuning, merah, biru, dan hijau, berarti itu adalah fasilitasnya untuk kelas belajar secara tatap muka dengan dosennya. Berarti tinggal menunggu lagi konfirmasi dari admin LMS. Hari Kamis nanti, jam berapa dimulai belajarnya secara tatap muka langsung dengan dosennya di modul 1. Untuk modul 1 ini ada juga satu dosen yang mendampingi. Silakan diklik bagian ini ya. Klik di bagian ini untuk masuk di ini enter new room seperti yang Bapak Ibu lakukan biasanya. Gitu ya. Jadi enter new room baru masuk di bagian ini untuk hadir. Setelah itu silakan menerima petunjuk arahan dari dosen pendampingnya di kelas itu ya untuk sesi pagi harinya. Setelah itu Bapak Ibu
melakukan aktivitasnya di room itu, kita akan kembali lagi keluar di bagian luarnya lagi, ya. Oke. Nah, untuk modulnya ini ada ya, di modul di bagian ini ada identifikasi materi modul 1. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut di bagian ini kalau sudah ikut video conference di atasnya. Ingat ya. Nah, jadi jangan sampai tidak ikut video conference pagi harinya, berarti Bapak Ibu tidak akan lanjut di aktivitas di bawah. Berarti semua aktivitas selanjutnya tidak bisa diikuti. Ingat itu ya Bapak Ibu ya, karena dia merupakan restu. Oke, saya coba klik di 2A.12 ini. Identifikasi materi di modul 1. Ada enggak yang lewat dari saya tadi? Oh, enggak ada jika. Nah, silakan diklik ini. Apa yang ada di sini? Nah, identifikasi di modul 1 adalah answer education. Jadi, ini merupakan bagaimana aplikasi LMS itu akan coba mengaitkan pengetahuannya Bapak Ibu terkait dengan modul 1. Bapak Ibu dulu diminta answer education. Silakan diklik yang biru ini. Menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan penguasaan di modul 1. Jadi adalah semacam review penguasaan Bapak Ibu dari belajar mandirinya di modul 1. Nah, jadi ingat, karena Bapak Ibu sudah belajar mandiri, semua di pendalaman materi itu hanya akan ditagih, diminta saja apa yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran mandiri itu. Nah, kayak begini, answer education untuk modul 1. Nah, jangan bisa klikkan lagi ya, karena nanti akan langsung muncul lagi soal-soalnya itu kalau diklik ini. Nanti Bapak Ibu akan temui ini di hari Kamis setelah aktivitas tadi video conference ya. Jadi diklik saja di bagian ini untuk melihat pertanyaan. Silakan Bapak Ibu ketik langsung di layar komputernya, baru disubmit, dikirim untuk answer di question ini. Itu mungkin ya petunjuknya 2A.12 identifikasi materi. Jadi itu akan digali pengetahuannya ya, dimunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan modul satunya. Oke, saya geser sedikitnya. Nah, itu tadi setelah Bapak Ibu melakukan aktivitas ini, Bapak Ibu, mohon izin, ini ada rekaman, ini belum muncul. Ini adalah semua aktivitas pembelajaran tadi. Kalau setiap ketemu dosennya di pagi hari itu akan selalu direkam, ya, belajarnya seperti ini. Jadi rekamannya itu akan selalu ditempelkan di bawah aktivitas yang Zoom meeting, video conference yang seperti ini. Jadi ini adalah rekam, karena mau saya sampaikan tadi, ini adalah kelas LMS untuk di angkatan 1, berarti sudah terisi oleh rekaman. Jadi ini ada rekaman di pagi hari dan rekaman di sore harinya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti beraktivitas di modul 1, mau menonton kembali arahan dan masukan dari dosennya dalam melakukan pembelajaran di meeting ini, silakan tinggal diklik tautan link rekaman seperti ini untuk melihatnya. Oh, saya mau menonton lagi rekaman ini, tadi ada materi yang disampaikan oleh dosen yang penting yang seperti ini misalnya. Gitu Bapak Ibu ya, untuk di bagian itu. Oke, saya geser di bagian bawah ya. Ini masih tetap di hari kedua, di hari Kamisnya untuk modul 1. Di sini ada analisis materi ajar. Disinilah mulai Bapak Ibu untuk melakukan review pendalaman tentang modul 1. Saya klik dulu 2A13 bahan pembelajaran. Isinya bahan pembelajaran itu adalah, di sini akan diberikan bahan-bahan pembelajaran yang terkait dengan modul 1. Jika misalnya Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran secara mandiri terkait dengan modul 1, ada bahan-bahannya juga dari Bapak Ibu peserta, silakan diunggah di bagian ini. Jadi masuk ke bahan pembelajaran tadi, kemudian diklik edit, baru dipilih filenya, baru diunggah, di-upload. Begitu juga nanti dari dosennya. Kalau misalnya dari dosennya, pendampingnya, ada bahan-bahan yang penting untuk disampaikan terkait dengan materi di modul 1, maka nanti akan diberikan diunggah di bagian ini. Di bagian ini, silakan Bapak Ibu masuk di bahan pembelajaran. Bapak Ibu boleh kok mendownload semua bahan yang ada di dalam bagian ini. Ini adalah sebagai sarana untuk bertukar bahan pembelajarannya, baik dari Bapak Ibu peserta, dari dosen, dan teman-teman lainnya yang ada di kelas itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan masuk ke bagian ini. Kalau mau menambah silakan edit. Kalau mau mendownload
silakan klik download foldernya. Oke. Itu aktivitas 2A13. Setelah itu, Bapak Ibu akan pindah ke bawah. Ingat, aktivitas di sini semuanya masih tetap gitu ya. Jadi bahan pembelajaran ini boleh diakses ketika tadi 2A11 tadi dilakukan. Kita pindah di bagian bawah ya. Ada review materi yang sulit dipahami dan konsepsi pada modul satunya. Gitu ya. Jadi ada review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi pada modul 1. Coba diperhatikan. Ini ada kayak gambar hijau baru ada di belakangnya. Kalau ada gambar kayak begini, ini adalah tempatnya bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi. Ini adalah forum diskusi. Jadi, mohon izin saya klik. Ini adalah forum diskusi untuk materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi yang terkait dengan modul 1. Saya klik misalnya. Ini ada. Bagian ini disilakan kepada Bapak Ibu menambah add new topic atau menambah pertanyaan pemantik. Boleh juga nanti dari dosennya yang akan mengajukan pertanyaan awal untuk Bapak Ibu bisa diskusikan. Oke, caranya cukup sederhana ya. Klik add new topic misalnya, silakan tulis namanya Bapak Ibu, kelasnya apa, baru ditulis di sini pertanyaannya, topik diskusinya apa. Bisa ya? Kalau ada file yang mau dilampirkan, tinggal diklik bagian ini. Ini ya, ingat, ini ada file. Begitu juga nanti kalau mengunggah dan sebagainya. Jadi ke depannya itu akan ada set dokumen yang Bapak Ibu harus unggah. Jadi klik ini, manage file, klik bagian ini, ini. Tinggal pilih file-file mana saja yang akan Bapak Ibu unggah, baru diletakkan di bagian ini, baru diunggah, di save. Itu ya. Oke, kalau mau post seperti tadi, jadi tulis namanya, topik diskusinya apa, baru di sini adalah uraian pesannya, apa pertanyaannya dan apa masalahnya yang mau didiskusikan. Kalau misalnya Bapak Ibu, saya cancel dulu yang tadi, yang ini di atasnya. Bapak Ibu sudah ada topik atau forum diskusi misalnya dari bagian ini, silakan Bapak Ibu untuk melakukan reply. Ya. Reply itu adalah membalas dari topik-topiknya. Di sini sudah ada contoh-contohnya, misalnya ya, terkait dengan modul 1 ya, misalnya menurut ini, ini ada yang bertanya dan sebagainya, silakan untuk saling reply. Kayaknya ada gangguannya, crash ya. Halo. Oh ya, mudah-mudahan sudah tidak lagi. Oke. Halo. Bu Apri, Ibu Apri, unmute Bu. Ya, mohon bantuan. Ya. Mudah-mudahan ya sudah ya. Oke, terima kasih. Izin Bu Neti sama Ibu Yunita di unmute dulu Bu. Halo. Sudah ya? Ya, mohon Bapak Ibu, teman-teman co-host mungkin atau host bisa dikasih keluar saja jangan. Iya, enggak kedengaran ini. Oke, sudah diamut. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasi dan kerjasamanya ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian tadi forum diskusi. Jadi di bagian ini sangat diharapkan bagi Bapak Ibu untuk saling berdiskusi ya, saling mereply. Mohon diperhatikan topik-topik diskusinya. Baru silakan Bapak Ibu memberikan jawaban-jawaban ilmiah terhadap topik-topik diskusi yang diberikan. Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk boleh menambahkan referensi apakah itu teori-teori dengan melampirkan file-filenya di bagian ini. Jadi bentuknya cukup sederhana, jadi masuk ke topik diskusi tadi, baru ada di situ istilah balasan atau reply untuk membalas. Aktivitas ini boleh
dikatakan biasa komplit ketika Bapak Ibu sudah sudah melakukan berdiskusi di bagian ini. Jadi khusus untuk topik bagian forum diskusi, aktivitas ini akan tercentang ketika Bapak Ibu sudah mereply, membalas, dan lain sebagainya di topik diskusi itu. Jadi kalau hanya masuk saja melihat-lihat, tidak ada menanggapi, membalas, dan sebagainya, walaupun sudah masuk di dalam, maka aktivitas ini tidak akan tercentang secara otomatis. Itu ya pesannya untuk topik diskusi bagian ini. Jadi kalau mau terpenuhi aktivitasnya di forum diskusi, silakan untuk aktif berdiskusi, membalas atau memberikan pertanyaan pemantik yang baru, yang menarik untuk didiskusikan. Nah, itu adalah untuk topik diskusi di bagian awal, 2A14. Nah, kita geser lagi ke bawah, 2A15. Nah, 2A15 ini adalah juga merupakan topik diskusi, tapi dia porsinya adalah materi-materi HOTS yang terkait dengan modul 1. Caranya sama tadi, ketika sudah sukses tadi di atas 2A14 karena syaratnya di bawah, tinggal diklik bagian ini. Ya. Nah, kalau sudah diklik sama tadi, mau menambah topik baru boleh, ya, namanya siapa, pertanyaannya apa, baru di-post ke forum. Kemudian kalau mau membalas juga boleh, tinggal masuk ke kelas itu, baru cari di sini yang ada tulisannya balasan atau reply. Tanggapi semua apa yang ada di topik diskusi ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mereply, sudah membalas, maka insya Allah secara otomatis ya aktivitas yang Bapak Ibu untuk forum diskusi bagian host ini juga akan tercentang di bagian ini. Nah, itu mungkinnya, jadi mohon diperhatikan untuk yang ada tanda hijau begini dengan tanda putih di belakangnya. Oke, kami geser lagi di bagian bawahnya. Nah, di situ ada ada analisis materi modul 1. Coba kami klik ya. Nah, di sini ada tugasnya untuk hari kedua di modul 1 itu ada ini. Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan analisis materi ajar, memperoleh pemecahan masalah yang sulit dipahami, mengetahui miskonsepsi dan pembelajaran HOTS. Di bagian ini secara individu ya satu-satu dari Bapak Ibu diminta untuk melakukan analisis penerapan materi dalam kehidupan nyata secara kontekstual. Jadi, mulai tadi materi yang sulit dipahami, miskonsepsi, dan pembelajaran HOTS yang terkait di modul 1, Bapak Ibu diminta untuk mengaitkannya dengan pembelajaran secara kontekstual yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini diminta Bapak Ibu pilih satu materi pembelajaran berdasarkan hasil materi tersebut, kemudian lakukan analisis lingkungan belajar terhadap peserta didik, kaitkan antara materi pembelajaran yang dipilih dengan analisis lingkungan belajar, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat atau menuangkan analisis penerapan materi ini dalam bentuk bahan presentasi. Nah, tadi disampaikan bahan presentasinya boleh dalam bentuk Word atau boleh juga dibuat langsung dalam bentuk file PPT. Nah, setelah itu silakan unggah bahan presentasinya pada kegiatan ini. Ya, caranya tadi mengunggah sama, add submission, pilih submission, ya, pilih file, diunggah, baru klik save change, maka itu akan terkirim. Jangan tidak mengirim di file ini karena dosen akan memberikan penilaian. Alhamdulillah untuk bagian ini sudah semua dinilai dari 35 partisipan, 35 yang submit, semuanya sudah dilakukan penilaian oleh dosennya. Ini adalah kelas contoh di bagian dalamnya. Itu mungkin untuk di bagian analisis penerapan di modul 1 di bagian ini. Setelah itu, sore hari mungkin sama tadi. Mudah-mudahan pasti Bapak Ibu ingat, kalau ada tandanya yang seperti ini, berarti adalah tempatnya untuk melakukan video conference atau diskusi belajar secara langsung dengan dosennya. Ini biasanya akan dibuka, presentasi dan penguatan. Biasanya akan dibuka pada hari kedua, yaitu hari Kamis nanti pada bagian sesi siang atau sore hari. Tinggal menunggu petunjuknya dari dosennya, dia maunya sesinya, presentasi dan penguatannya itu jam berapa di sore hari atau di siang hari. Isinya di sini adalah Bapak Ibu akan mempresentasikan dari bahan presentasi yang Bapak Ibu buat di 2A16 disajikan di sini. Itu ya. Nah, itu pembelajaran langsungnya. Setelah itu akan ada review dan tes sumatif. Di sini adalah refleksi modul 1. Coba saya klik ya. Ini adalah apa? Setelah
Bapak Ibu melakukan refleksi pada jurnal ini ya dengan menjawab pertanyaan, maka ada LK2 ya. Ada LK2. Jadi Bapak Ibu diminta untuk ya, kan kemarin di pembelajaran mandiri ada LK1. LK1 tadi sudah dikumpul sebelumnya. Di situ ada LK2. Silahkan Bapak Ibu kerjakan LK2 terkait dengan modul 1. Gitu ya. LK2 terkait dengan modul 1. Kalau sudah dilakukan LK2 terkait modul 1, silakan Bapak Ibu unggah. Di sini diberikan lagi. Jadi alhamdulillah di bagian ini ada linknya lagi. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat ulang lagi LK2 itu apa, tinggal klik di bagian ini. Ini ya, yang warna biru di bagian ini. Klik di bagian ini. Setelah itu Bapak Ibu diminta untuk mengisi atau mengunggah LK2 itu di bagian refleksi dan jurnal modul 1. Jadi ambil LK2 formatnya di sini, baru diisi, baru diunggah di bagian ini. Caranya mengunggah tadi selebihnya sama di bagian ini. Itu untuk di refleksi modul itu. Setelah Bapak Ibu mengunggah bagian ini, ini tadi yang kami sampaikan. Akan ada tes sumatif untuk modul 1. Ingat, tes sumatif ini hanya 1 kali kesempatannya kepada Bapak Ibu untuk setiap peserta. Jadi pastikan sore hari ya, setelah semua aktivitas sudah selesai untuk modul 1, Bapak Ibu akan melakukan tes sumatif modul 1. Di situ ada nilainya dan lain sebagainya. Petunjuknya ya, karena ini Bapak Ibu sudah lihat juga di modul belajar mandiri, ya silakan dibaca modul belajar mandirinya, baru masuk ke situ untuk mengerjakannya. Ingat, nilainya jangan sampai rendah untuk tes modul 1, karena itu akan saling terekap untuk modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tes sumatifnya masing-masing. Ya, semua akan ada nilainya. Ingat, kesempatannya hanya 1 kali saja untuk 1 orang peserta. Tidak bisa diulangi. Jadi, pastikan ya, jaringan, listrik, semuanya siap di komputernya, di laptopnya Bapak Ibu sebelum masuk di tes sumatif modul 1. Hal-hal khusus saja biasanya yang bisa kami berikan toleransi dalam pelaksanaan modul 1 itu. Misalnya apa? Ya, Bapak Ibu mengerjakan kemudian mati lampu, habis listrik, kemudian terputus karena jaringan. Itu biasanya bisa kami berikan kesempatan untuk mengulang di tes sumatif modul yang bersangkutan. Oke, itu mungkin aktivitas yang dilakukan karena jurnal harian mengajar tidak tampak di Bapak Ibu. Itu adalah aktivitas 1 harian terkait dengan modul 1 untuk hari Kamis, hari kedua dalam pembelajaran pendalaman materi. Jadi semua modul 1 ini akan dilakukan aktivitasnya selama 1 hari. Di hari Kamis ya, hari kedua dari jadwal pendalaman materi mulai pagi sampai sorenya. Setelah itu akan bergeser ke modul 2. Hari berikutnya lagi. Semua aktivitasnya modul 2 itu saling terkait dengan yang di atas. Jadi, Bapak Ibu bisa mengakses modul 2 kalau sudah menyelesaikan tes sumatif di modul 1 di atas. Artinya besok pagi, Bapak Ibu bisa masuk ke modul 2 kalau sudah selesai tes modul sumatif modul 1-nya. Isinya sama dengan yang ada di modul 1. Beraktivitasnya berulang. Makanya tadi di slide tayangannya modul 1 saja edukasi uraya, modul 2, 3, 4, 5, 6 sampai hari ke-7 sama aktivitasnya yang dilakukan ya. Pengantar modul, pengantar pembelajaran, bahan pembelajaran, review yang sulit dipahami, miskonsepsi, materi HOTS, kemudian analisis penerapan materi, ya, presentasi dan penguatan, kemudian refleksi dan tes sumatif modul 2. Semuanya sama yang dilakukan di hari sebelumnya. Hanya di sini fokus ke modul 2. Begitu juga untuk modul 3, modul 4, modul 5, dan modul 6. Semuanya sama sampai di hari yang ke-7, Bapak Ibu. Makanya tadi sama aktivitasnya untuk modul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, mohon izin saya bergeser ke berikutnya. Jadi kita sudah ada di hari pertama, kemudian sudah selesai untuk 6 modul itu sampai di hari ke-7. Kita masuk ke hari ke-8 dan hari ke-9. Hari ke-8 dan hari ke-9 itu adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan penyusunan materi ajar. Materi ajar yang Bapak Ibu susun di 2 hari ini, hari ke-8 dan hari ke-9 adalah Bapak Ibu akan melakukan menyusun materi ajar dalam bentuk modul
berdasarkan materi-materi yang, misalnya apa tadi? Sulit dipahami, miskonsepsi, materi-materi host tadi. Itu diminta untuk memilih satu bagian untuk dikembangkan menjadi materi ajar. Di sini ada apa? Ini ada. Masih ingat tadi di bagian pertama gambar begini itu adalah video meet ya. Jadi Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan tatap muka ya, belajar secara langsung, secara daring ya. Game-nya yang seperti ini. Oke, setelah itu pagi hari pindah lagi ke penyusunan materi ajar. Ini adalah bagian apa? Ini adalah bagiannya untuk forum diskusi. Tinggal diklik sama yang tadi yang dilakukan sebelumnya. Ada forum diskusi, silakan Bapak Ibu berdiskusi, menanggapi dan lain sebagainya di topik ini. Tapi ini adalah